bahwa Jakarta masih belum maju bersama, tidak maju bersama. Kalau dibilang hashtag gubernur adalah Jakarta maju bersama di 4 tahun ini, kami bilang Jakarta tidak maju bersama. Ada 9 tuntutan yang harus didorong. Yang pertama, penting bagi Gubernur DKI Jakarta untuk membuat strategi dan rencana aksi pengembangan 4 tahun kepemimpinan Anies, Jakarta belum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari adanya 10 permasalahan yang hingga kini masih belum teratasi. Anies mau jadi presiden? Jawaban Jin Aladin, ngimpi. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di siwar.com. Sekali lagi kita teropong seorang mantan gubernur yang justru terlihat sering muncul di ranah publik ketika dirinya telah berhenti menjabat. Dia adalah Anies Baswedan. Ketika masih duduk di kursi gubernur, kita lihat mitra kerjanya di legislatif kerap berseberangan karena ulah para pembantu gubernur yang lebih vokal dari pembantu pejabat manapun yang justru merugikan citra juraganya di hadapan publik. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan bahwa dia memberikan catatan terkait beberapa program Anies yang berjalan kurang lancar. Program-program yang bagus seperti pembangunan jalur sepeda, revitalisasi trotoar dan pemindahan utilitas ke bawah tanah, integrasi transportasi publik, baik sistem tiketing maupun infrastruktur jembatan penghubung dari halte ke stasiun atau terminal sehingga mendapatkan penghargaan internasional, kata Nirwono kepada wartawan Selasa 20 September 2022. Di sisi lain, catatan sang pengamat terhadap Anies adalah terkait persoalan banjir. Menurutnya, penanganan banjir di Jakarta tidak dilakukan dengan tuntas. Penanganan banjir justru tidak tuntas dilakukan seperti pembenahan sungai yang berhenti, revitalisasi situ, danau, bung, waduk tidak berjalan, imbuhnya. Selain itu, Nirwono juga menyinggung soal rehabilitasi saluran yang tidak dilakukan. Padahal trotoar yang berada di atas saluran tengah direvitalisasi. Penambahan RTH atau ruang terbuka hijau sangat lambat. Revitalisasi Tebet Eco Park hanya meningkatkan kualitas taman Tebet yang sudah ada, tapi tidak menambah luas RTH, ungkap Nirwono. Kawasan pedestrian nampaknya menjadi fokus pengamat tata kota. Penilaian serupa disampaikan Yayat Supriyatna yang juga memberi penilaian untuk deretan program Anies. Dia menyebut program berupa penataan pusat kegiatan seperti revitalisasi Kota Tua dan Tebet Eco Park. Ada pula program yang baik, yakni soal pengerjaan jaringan transportasi berupa Jaklingko dengan tarif Rp10.000 dan layanan perpindahan antar moda. Sebagai pejalan kaki dan pengguna transportasi umum, Yayat mengamati langsung hal ini. Para pengamat tidak secara terbuka melihat Jakarta dalam kawasan lebih luas, misalnya di luar area protokol. Hal ini cukup mengganggu karena ditengarai Anies secara intimidatif mengubah penampilan di kawasan yang sering menjadi pusat perhatian nasional, ya kawasan protokol itu. Sasarannya tentu saja adalah politis, di mana dia ingin pengunjung Jakarta menilai dirinya seperti yang terlihat di kawasan protokol dan bukan kawasan pinggiran. Di benaknya hanya kawasan protokol saja yang akan bisa dikapitalisasi pada saat kampanye kelak menjelang Pilpres. Bukan semata-mata melihat sosok pejabat publik yang satu ini sebagai seorang ambisius, kita lebih melihatnya memiliki sifat narsistik alias penyuka puji-pujian yang justru bisa menjebak dirinya ke wilayah rawan dimanipulasi orang-orang dekatnya sendiri. Bagaimana kita akan menggantungkan harapan kepada sosok yang keseimbangan jiwanya lebih condong ke pencitraan ketimbang memperhatikan kepentingan nasionalnya, dan kita tidak boleh berspekulasi soal yang satu ini. Belum lagi ketika ada fakta dia diproyeksikan mengusung kepentingan Amerika dan Yahudi. Lihat saja sikapnya yang ambigu terkait isu Israel. Apakah itu tidak mengindikasikan sesuatu yang tak wajar? Bagaimana menurut Anda? Tim kecil yang akan terus membahas dengan sudah ada kriteria yang ada. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat, dan doakan semoga Anda berjalan dengan lancar. Itu 5 itu aja boleh dikutip. Luhut Mahfud dibujuk jadi wakilnya Anies, AHY tidak dianggap. Ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Saat ini tidak asyik lagi membahas Anies gegara batalnya Piala Dunia U20 di negara tercinta ini. Anies itu tidak usah diapa-apain juga bakal tumbang dengan sendirinya. Sekalipun Anies dikelilingi para buzzer keblingar pengejar V, termasuk namun tak terbatas ratusan ribu akun bot anonim yang sibuk menunjukkan Anies membabi buta, Anies tetap akan tumbang dengan sendirinya. Kenapa demikian?
karena sampai detik ini Anies belum juga mendapatkan wakilnya yang top markotop untuk memenangkan dirinya pada pemilu 2024 mendatang. Berbagai upaya bujuk rayu sudah dilakukan, baik oleh Nasdem maupun PKS, mulai dari membujuk Luhut agar mau jadi wakilnya Anies, lalu Mahfud juga dibujuk-bujuk agar mau jadi wakilnya Anies. Tapi semua bujuk rayu mereka tidak mempan dan tidak berhasil. Tidak ada satupun yang mau jadi wakilnya Anies. Selain auranya itu negatif, pun dengan menjadi wakilnya Anies itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri dan membuang harga diri ke tempat kubangan sampah. Penyebabnya sudah sangat jelas dan terang benderang, seterang 1000 matahari yang bersinar, yaitu sudah pasti kalah. Mau siapapun yang dipilih untuk jadi wakilnya Anies, tetap saja tidak akan bisa membuat keturunan imigran Yaman itu berhasil menjadi presiden di bumi Nusantara yang kita cintai bersama ini. Yang nelongso ya si AHY itu tidak dianggap sama sekali oleh Nasdem maupun PKS. AHY masih dianggap anak bawang, anak bau kencur, anak kemarin sore, dan lain sebagainya, yang bakal tidak akan bisa memenangkan Anies jika dijadikan wakilnya Anies. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Logikanya ya jelas saja nyambung. Jika AHY dianggap sebagai wakilnya Anies yang potensial dan berkualitas, maka sudah barang tentu Nasdem maupun PKS tidak akan perlu susah payah wirawiri, nego sana nego sini dengan segala bujuk rayu agar Luhut maupun Mahfud bersedia dijadikan wakilnya Anies. Gerilya politik Nasdem dan PKS yang lobby sana sini untuk mencari calon wakil yang terbaik bagi Anies sudah cukup membuat Partai Demokrat dan AHY kejet-kejet menahan malu. Bagaimana tidak malu? AHY sama sekali tidak dianggap begitu. Nasdem dan PKS malah puyeng 7 keliling, susah setengah mati mencari wakilnya Anies agar bisa menang pemilu. Seandainya pun jika Nasdem dan PKS tetap memaksakan untuk memasangkan AHY jadi wakilnya Anies, sudah pasti koalisi perubahan itu bakal tambah keok. Begitulah kura-kura dunia politik. Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Vulgarisme politik dan rekayasa opini yang dilakukan Nasdem dan PKS dengan mengusung Anies itu pada akhirnya tidak akan pernah berhasil tembus pada gelanggang arena pemilu 2024. Bintang terang Anies mulai bersinar sejak dipercaya Prabowo untuk dijadikan gubernur DKI Jakarta, diduetkan dengan Sandiaga Uno. Begitu naifnya Prabowo, hanya berbekal referensi orang tanpa tahu benar jejak rekamnya, langsung bersedia mengusung tanpa syarat. Sekalipun kini Prabowo ditikam Anies dari belakang setelah menemukan pijakan dengan kelompok Konglo dan Kadrun yang tadinya melirik pun tidak, tetap saja sudah menjadi suratan nasib Anies hanya sampai pada batas baca pres. Sehebat apapun wakil yang disandingkan dengan Anies, minus AHY, tetap tidak bisa Anies berhasil jadi presiden. AHY masih dianggap belum sampai pada level elektabilitas yang berlandaskan popularitas.